Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para bapak ibu wali santri santriwati yang kami hormati, warahmatullahi wabarakatuh. Para ustaz yang kami hormati pula, para santri santriwati, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kalian semua kemudahan untuk belajar ilmu syar'i, kemudahan untuk mengamalkannya, dan juga punya keberanian dan ketangguhan dalam menyebarkan dan mendakwakannya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini mari kita buka dengan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat besar yang Allah berikan kepada negeri ini, kepada kaum muslimin negeri ini, berupa nikmat al-istiqlal, nikmat kemerdekaan dari tangan-tangan jahat al-ihtilal kolonial. Ini sebuah nikmat yang besar bagi warga penduduk negeri ini, yang merupakan nikmat murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kepada negeri ini kemerdekaan dari penjajahan, dari penindasan orang-orang kafir yang tidak hanya ingin merampok sumber daya alam negeri ini, tapi juga ingin menguasai sumber daya manusia negeri ini, melemahkan agamanya, atau mungkin juga ingin memurtadkan dari Islam, sehingga banyak sekali penindasan, pembunuhan yang dilakukan oleh kekuatan kolonialis ini, dan dikasih yang kemudian Allah Ta'ala berikan kepada negeri ini kebebasan, kemerdekaan. Mari kita syukuri, kemudian kita isi, kita syukuri dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dengan thalabul ilmi, dengan tauhidullah. Karena kondisi peperangan, kondisi penjajahan akan membuat orang itu tidak merasa aman terhadap ancaman-ancaman kaum penjajah. Tidak merasa aman, nyawanya terancam, hartanya terancam, mana-mana juga takut. Nah sekarang kita alhamdulillah sudah lepas dari keadaan seperti itu. Mari kita bertauhid kepada Allah, kita ibadah dengan tenang, kita perhatikan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian kita melakukan perbaikan-perbaikan pada diri kita dan juga pada masyarakat sekitar sesuai dengan ilmu dan kemampuan kita. Pembahasan kita pada hari ini tentang wasaya Luqman al-Hakim, wasiat Luqman al-Hakim yang penuh bijaksana. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian rahimakumullah,
Di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya adalah nikmat al-banin wa hafadah. Nikmat memiliki anak-anak dan juga punya keturunan-keturunan. Keberadaan keturunan anak keturunan cucu itu murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam beberapa ayat yang berhubungan dengan para nabi alaihi salam, wa wahabna lahu Yahya. Kata Nabi Zakaria, Allah berfirman, dan kami berikan kepada dia Yahya. Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub. Kepada Nabi Ibrahim Allah Ta'ala berfirman, atau tentang Nabi Ibrahim Allah Ta'ala berfirman, dan kami sudah berikan kepada Ibrahim Ishak dan Ya'qub. Kemudian yang namanya anak-anak itu adalah perhiasan bagi orang tua, kesenangan bagi orang tua. Al-mal wal banuna zinatul hayati dunya. Harta dan anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Ayyuhullah rahmatullah ta'ala. Nah, bagi orang tua, anak adalah amanah, anugerah dan juga amanah, pemberian dari Allah Ta'ala dan juga tanggung jawab yang harus dipikul. Dan tanggung jawab para orang tua itu meliputi hifdzu dinihim, menjaga agama putra putri kita, wa bina'u akhlaqihim, membangun akhlak-akhlak mereka, wa tawjih sulukihim, mengarahkan karakter mereka, dan kemudian siyanatu fitrahihim, menjaga fitrah mereka. Agama anak-anak kita harus kita jaga. Kemudian akhlak kita arahkan kepada akhlak yang baik, adabnya juga adab yang mulia. Kemudian fitrah anak-anak yang ada dalam diri mereka masing-masing, yang cenderung kepada tauhid, yang suka kepada kebaikan, yang suka kepada Islam. Hendaknya para orang tua menjaga fitrah yang lurus ini. Bapak Ibu rahimahullah ta'ala dan juga para santri, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kalian itu memimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Orang tua di rumahnya, kepala sekolah di sekolahnya, dan begitu seterusnya, akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya atau yang menjadi kewajiban-kewajibannya. Kemudian ada hal yang sangat menarik sekali. Para nabi memberikan contoh. Mereka ini memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi keturunan yang soleh sebelum anak-anak mereka lahir. Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti Allah sampaikan dalam Al-Quran, Rabbi habli minas sholihin. Sebelum lahir Nabi Ismail, sebelum lahir Nabi Ishaq, beliau sudah mohon kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah berikanlah aku anak dari kalangan orang-orang yang soleh. Sudah berpikir jauh untuk mohon kepada Allah. Kalau diberi
Demikian juga yang disampaikan Nabi Zakaria, Rabbi habli dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikan kepadaku keturunan yang baik-baik. Ayyuhal rahmatullah ta'ala. Karena anak-anak itu punya fitrah yang lurus, maka orang tua itu sebenarnya terbantu dalam mendidik putra-putri mereka. Anak itu suka kebaikan, anak itu suka membantu, anak itu suka bergerak. Kalau orang tuanya sholat, niru-niru sholat. Orang tuanya baca Quran, mendekati orang tuanya. Nah, ini diantara tanda adanya fitrah yang baik pada putra-putri kita. Nah, tugas orang tua adalah menjaga dan menguatkan fitrah ini, menjaga, menguatkan dan mengembangkan fitrah ini dengan ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran dan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, langkah yang tidak boleh dilupakan oleh orang tua adalah hendaknya orang tua itu menjadi qudwah atau teladan yang baik bagi putra-putri di rumah atau di mana saja. Sholahul walad itu, kesolehan anak sangat bergantung pada kesolehan orang tua. Yang dilakukan orang tua menurut anak itu ya berarti itu baik. Bapak saya melakukannya, ibu saya melakukannya. Nah, sebaliknya kalau orang tua tidak melakukannya, maka anak kecil juga punya kesimpulan berarti itu tidak baik karena bapak ibu saya tidak melakukannya. Nah, dari sinilah bapak ibu dan juga putra-putri rahmatullah ta'ala, para santri-santri radhiyallahu ta'ala, kita semua para orang tua betul-betul menjadi teladan. Dan kalian wahai para santri yang nanti akan menjadi penerus orang tua kalian, jadi penerus umat ini, juga hendaknya menjadi teladan-teladan yang baik bagi anak keturunan kalian. Karena keteladanan orang tua cara yang paling efektif dan paling mudah untuk mendidik putra-putri kita semua dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal rahmatullah ta'ala. Kemudian yang lain yang tidak boleh kita lupakan, tidak boleh dilupakan oleh orang tua adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Ta'ala, mengharap kepada Allah agar putra-putri saya, putra-putri kita semua ini diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga langkah yang penting yang tidak boleh dilupakan oleh para orang tua, termasuk juga guru, mendoakan anak-anak atau mendoakan anak-anak didik. Nabi Ibrahim alaihissalam, apa doa beliau? Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Beliau letaknya para nabi dan rasul berdoa, Rabbi ij'alni, ya Allah jadikan aku muqimas shalati, orang yang menegakkan salat. Apakah selesai doa beliau? Tidak. Wa min dzurriyyati, dan juga anak keturunanku. Seorang ayah berdoa ini, seorang ibu juga berdoa ini, anak-anak juga berdoa sendiri-sendiri. Sehingga nanti pertolongan Allah Ta'ala turun kepada kita semua insyaAllah. Bapak ibu berdoa dan doa mereka berdoa yang mustajab.
anak-anak berdoa di waktu-waktu yang mustajab, sehingga kemudian dengan izin Allah Ta'ala doa-doa yang sudah diucapkan oleh para orang tua dan juga anak-anak jadi doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya orang tua pun akan memetik hasil yang luar biasa. Anak-anak menjadi amalun salihun yajri thawabuhu 'ala al-aba' wal ummahat. Anak menjadi amal soleh yang pahalanya itu mengalir kepada bapak ibu ketika orang tua masih hidup atau setelah menikah. Apalagi orang itu sangat-sangat butuh tambahan kebaikan, tambahan amal soleh. Tapi kalau sudah meninggal, ya sudah, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jasad sudah kaku, terbujur kaku. Apa yang harus dilakukan? Harus segera dimandikan, dikafani dan dimakamkan. Selesai. Tidak bisa sholat lagi, tidak bisa bersedekah lagi, tidak bisa berbuat baik lagi. Tapi Nabi kita SAW menyampaikan, tidak mata insan inqata'a anhu inqata'a amaluhu illa min salat. Inqata'a amaluhu illa min salat. Ketika seseorang meninggal, maka amalannya putus. Putus atau tidak, Pak Bu? Putus. Karena dia sudah alam barzah, alam sudah mulai mendapatkan balasan perbuatan-perbuatannya. Tapi ada pengecualian. Ketika seseorang, termasuk bapak ibu dan juga kita semua, kalau punya ilmu yang bermanfaat bagi orang lain kemudian diamalkan, atau sedekah jariah, wakaf yang terus dimanfaatkan, dan yang berguna dari kita adalah awalatun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan. Nah, kita semua kalau ditanya pasti jawab, kita adalah anak-anak orang tua kita. Santri punya orang tua, ya bapak ibu semua itu. Bapak ibu juga punya orang tua, kakek nenek mereka, dan begitu seterusnya. Maka mari kita menjadi waladun salihun, anak soleh yang mendoakan orang tua. Ini kata Syekh Taimin, amalan terbaik yang dilakukan oleh anak kepada orang tua, mendoakan. Ini kan mudah. Allahumma ighfir li abi wa ummi misalnya, mendoakan ampunan dari kedua orang tua. Sesuatu yang paling bagus, kata Syekh Taimin, yang diberikan oleh anak kepada orang tuanya. Anak boleh bersedekah atas nama orang tuanya, itu disyariatkan, atau berhaji atas nama orang tuanya, silakan. Tapi berdasarkan hadis ini, bahwa doa anak untuk orang tua adalah yang terbaik. Doa anak untuk orang tua, Rabbil li walidayya misalnya, Allahumma ighfir li abi wa ummi dan lain-lain, itu yang paling baik. Apalagi dalam satu hadis Nabi SAW menyampaikan bahwa ada seorang yang mendapatkan derajat tinggi di surga. Maka orang ini bertanya, "Anna li hada?" Kok saya bisa mendapatkan derajat tinggi? Maka dijawab, "Istighfari waladika lak." Karena anak-anak itu sering istighfar buat ampunan kepada engkau. Bukankah yang luar biasa? Istighfar, mohon ampun kepada Allah bagi bapak ibu kita. Maka mari kita menjadi sekali lagi menjadi anak yang tahu kewajiban kita kepada orang tua tahu kewajibannya kepada anak-anak,
sehingga kemudian orang itu menjadi orang yang soleh bagi dirinya, juga menjadi orang soleh bagi keluarganya. Nah, ini mukadimah Bapak Ibu rahimahullah taala sebelum kita masuk dalam pembahasan tentang wasaya Luqman al-Hakim rahimahullah taala. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan dan memuji seseorang dalam Al-Qur'an, di situ ada 3 faedah yang harus kita catat, kita ingat-ingat ya. Allah taala memuji Luqman, artinya Allah mencintai dia. Allah juga mencintai perbuatannya yang dia dipuji karena itu. Dan di situ juga ada pesan agar kita meneladani Luqman al-Hakim ini, seorang hamba yang terbaik oleh Allah, yang seharusnya kita ketika mendidik putra, dididik generasi Z, generasi Alpha, generasi apa lagi Pak? Nah, generasi yang katanya mudah pecah, mudah patah, mudah menyerah ya, strawberry ya, begitu diinjak udah hancur semua. Mau generasi apa saja, apa generasi tua-tua ya, betul kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang terbaik. Di antaranya ada di wasaya Luqman al-Hakim yang Allah sebutkan di surah Luqman ayat 12 sampai 19. Mari kita lihat dahulu firman Allah Subhanahu wa taala di surah tersebut. Atau sebelumnya Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa wasiat-wasiat yang bermanfaat ini Allah Ta'ala sampaikan liyamtathilahan nasu wa yaqtadu biha, agar manusia mengamalkannya dan juga menirunya. Seperti kaidah tadi, ketika ada orang dipuji Allah, berarti Allah mencintainya, Allah mencintai perbuatannya, dan Allah Ta'ala menyuruh kita untuk meneladani sosok tersebut, termasuk ini. Sehingga Imam Al-Ghazali apa kata beliau, "Waliyamtathilahan nas wa yaqtadu bihi", agar manusia itu mengikuti nasihat-nasihat ini dan meneladaninya. Kita semua butuh Bapak Ibu rahimahullah taala, butuh untuk dekat dengan Al-Qur'an, butuh untuk lebih dekat dengan Al-Qur'an Al-Karim, butuh lebih dekat dengan Allah Azza wa Jalla untuk kebaikan kita dan juga anak keturunan kita. Qala Allah Ta'ala wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuh. Dan ingatlah ketika Luqman, bagian tafsir menyebutkan Luqman itu seorang hamba saleh, bukan nabi, orang yang aswad, kulitnya hitam, orang yang ajar, seorang tukang kayu. Tapi ternyata Allah Azza wa Jalla mengistimewakan orang ini dengan mengabarkan kepada kita nasihat-nasihat yang dia sampaikan kepada putranya. Wa huwa ya'idhuhu, dan dia sedang menasihati atau memberikan mau'izah. Al-'idhah atau mau'izah itu adalah perintah untuk melakukan kebaikan atau larangan dari keburukan, disertai dengan targhib wa tarhib. Ada dorongan-dorongan dan juga ada peringatan-peringatan. Bukan sekedar nasihat saja, tapi ada motivasi di balik itu atau dengan itu. Atau ada peringatan, awas, Allah Ta'ala melihat, awas, hati-hati, ada hari kiamat, awas, ada siksa Allah Azza wa Jalla. Nah, nasihat pertama yang beliau sampaikan atau wasiat pertama yang beliau sampaikan adalah
Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Nasihat yang paling agung, wasiat yang paling istimewa, dan perkara yang paling penting yang tentunya hendaknya ditiru oleh para orang tua, para guru, dan juga para pendidik agar memperhatikan hak Allah Ta'ala terlebih dahulu, dan agar memperingatkan anak-anak didik dari hal yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, kejahatan yang paling besar, dosa yang paling besar, dan juga perbuatan zalim yang paling zalim, yaitu ya bunayya la tusyrik billah, wahai putraku. Diawali dengan kalimat yang lembut, wahai putraku, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan seluruh jenisnya, mau syirik besar ataupun syirik kecil, mau syirik dalam ucapan, perbuatan ataupun keyakinan, syirik dalam rububiyah, meyakini ada sekutu bagi Allah Ta'ala dalam penciptaan atau pengaturan alam semesta ini, atau syirik dalam uluhiyah, seseorang melakukan ibadah kepada makhluk bukan kepada Allah. Janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Ini adalah hikmah mengawali dengan sesuatu yang paling penting, atau memperingatkan anak dari sesuatu yang paling bahaya. Kalau Bapak Ibu memperingatkan anak-anak jangan makan seblak misalnya, ya, jangan makan jangkung, jangan makan mecin, ya, atau ibu-ibu masaknya nggak pakai mecin, ya, demi kesehatan dan lain-lain, maka hari semacam ini lebih utama untuk diperhatikan. Nah, jangan syirik kepada Allah, jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bertauhidlah kalian, esakan Allah Ta'ala dalam ibadah-ibadahmu, ikhlaslah engkau dalam ibadah-ibadahmu, jauhilah riya, jauhilah sum'ah yang akan merusak ibadahmu, yang akan membuat ibadahmu sia-sia. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Sungguh kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Nah, silahkan Bapak Ibu dan juga anak-anak ingat-ingat dosa atau perbuatan yang paling sadis misalnya yang dilakukan penjahat kepada korbannya, misalnya dimutilasi, dicincang-cincang, kemudian dimasukkan ke karung, dihanyutkan ke air. Ini sadis, betul, ini sadis, jahat sekali. Tapi perbuatan syirik kepada Allah lebih sadis, lebih jahat, dan lebih zalim. Karena itu merenggut hak Allah Ta'ala yang paling agung. Kita harus memandang perbuatan syirik sebagai perbuatan yang paling buruk, sangat buruk. Membunuh itu buruk, berzina juga keji, tapi ini syirik jauh lebih buruk dari itu semua. Walaupun kelihatannya bagus, walaupun kelihatannya misalnya demi melestarikan budaya lokal misalnya, tapi kalau ada syirik-syiriknya misalnya, yaitu jelek. Atau kelihatannya dibungkus dengan kemasan yang sangat indah, tapi benda itu untuk syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus dihindari dan juga dibenci. Inna syirka la dzulmun 'adzim.
Maka jauhlah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, seperti seseorang meminta hajat kepada orang yang sudah meninggal. Punya hajat sakit, punya hajat ingin kecukupan, kemudian datang ke kuburan, minta langsung ke yang ada di kuburan. Ini syirik besar. Ini bukan tawasul, tapi minta langsung kepada yang di kuburan, berarti syirkul akbar. Karena yang bisa memberi rezeki, kesembuhan, kecukupan itu Allah Azza wa Jalla. Ayat rahmatullah ta'ala. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengiringi wasiat-wasiat atau mengisikan pada wasiat-wasiat umat ini sebuah pesan yang penting kepada anak-anak agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin. Setelah bicara tentang hak Allah yang paling besar, yaitu tauhid, Allah Ta'ala mengingatkan kepada para anak agar mereka ingat terhadap kebaikan orang tua, agar anak-anak itu sadar orang tuanya itu betul-betul sudah berbuat baik, walaupun mungkin belum bisa memberikan apa yang kalian, tapi orang tua berusaha untuk memberikan yang kalian minta, berusaha walaupun belum semua terpenuhi, tapi orang tua ingin kasih sayang ibu kepada anaknya. Hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin. Ibunya itu mengandungnya dengan kesusahan yang bertambah-tambah. Di bulan pertama, bulan kedua, pekan pertama, pekan kedua, dan seterusnya semakin berat. Apalagi kalian yang dulu lahirnya 4 kilogram ya, yang besar itu. Langsung makan ibu berkurang misalnya, atau sering muntah-muntah, atau sering pusing. Allah menyebutkan dalam kelemahan yang bertambah-tambah. Kemudian kemudian menyampainya pada usia 2 tahun. Di usia 0 sampai 2 tahun disusui, kemudian disamping, setelah itu ya kalian dimandiin, dijebokin, disuapin, dia apa macam-macam. Anishkurli waliwalidayk. Allah memberitakan kita, memberitakan kepada anak ini atau manusia ini, syukurlah kepadaku, kepada Allah. Waliwalidayk, dan kedua orang tuamu. Karena fitrah manusia itu, silakan lihat anak-anak yang masih lurus-lurus, masih polos, ketika dikasih, terima kasih Pak. Silakan lihat ya, misalnya dulu ketika saudara-saudara kita di Aceh gitu, karena ujian ya, dikasih ada ini dan itu ngasih, makasih Bu, makasih Pak. Gak ada yang guru, karena mereka tahu ya, itu satu hal yang seharusnya diucapkan kepada orang yang sudah berbuat baik. Makasih, matur nuwun. Nah, bagaimana dengan orang tua yang kebaikannya kepada anak-anak itu ya sudah lama sekali, ya bisa dihitung-hitung harinya, waktunya, uangnya, tenaganya, kecapeannya ya, nggak bisa dihitung. Terus mulai ketika anaknya sakit atau bapak harus balik pulang untuk membiayai anak-anaknya ya, atau untuk mencari uang saku buat anaknya, untuk menjajakan untuk anak-anaknya ya. Maka sudah sepatutnya kita sebagai anak
Dan sekali lagi kita semua adalah anak-anak bapak ibu kita. Sudah sepatutnya kita bersyukur kepada bapak ibu kita dengan berbuat baik kepada mereka. Mau orang tuanya begini begitu, itu adalah orang tua kita. Berterima kasihlah kepada orang tua. Wa ilaihil masir. Dan di sini juga ada peringatan bahwa anak itu nanti akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk mempertanggungjawabkan perbuatan termasuk apakah sudah menunaikan hak-hak orang tua atau belum. Dulu berbakti apa tidak? Nah, Islam itu mudah ya. Berbakti kepada orang tua disebutkan dengan bahasa tutor. Artinya kebaikan apa saja itu bisa disebut berbakti. Ucapan baik itu ya berbakti, ngasih orang tua ya berbakti, bantu orang tua ya berbakti, dicintai berbakti. Pokoknya yang baik-baik lalu kita lakukan ke orang tua, maka itu adalah berbakti. Kalau nanti kalian misalnya punya uang, orang tua dikasih, itu juga bakti. Tapi orang tua sebenarnya tidak butuh uangnya anak-anak. Gimana betul Bapak Ibu? Orang tua itu menjadikan anaknya baik, soleh, tidak kakian pola gitu ya. Karena kalau anak pola, bobok keperhatian. Kalau anak itu banyak tingkah, nanti orang tua harus urusan dengan polisi, harus urusan dengan tetangga karena pecahkan jendela rumah tetangga dan lain-lain. Ya, orang tua sederhana keinginannya, jadi soleh, soleha, baik kepada orang tua. Nanti kalau orang tua sudah tua ya, membantu orang tua, mendampingi orang tua. Ataupun kalau jauh ya, orang tua ingin anaknya itu sering-sering telepon, sering-sering telepon walaupun hanya sebentar. Orang tua itu suara-suara kalian. Wa in jahadaka 'ala tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma. Kemudian Allah Ta'ala mengingatkan, dan ini masih bicara tentang betapa besarnya kebaikan orang tua, betapa tingginya derajat orang tua, sehingga tetaplah engkau bersikap baik walaupun orang tuamu memerintahkan sesuatu yang paling buruk. Apa itu? Perintah untuk syirik kepada Allah. Di awal sudah ada keterangan. Luqman Al-Hakim dengan hikmahnya mengawali wasiat kepada putranya dengan la tusyrik billah, jangan pernah syirik kepada Allah. Nah, kok di sini misalnya ada orang tua nyuruh anaknya untuk syirik kepada Allah Ta'ala. Seandainya ada, kalau zaman dulu ada Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala, ibunya bersikeras, kamu harus meninggalkan agamanya Muhammad. Saya mau makan, saya mogok makan gitu ya, sampai kamu meninggalkan agamanya Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW. Tapi saya fokus, tidak bisa. Nah, kata Allah di sini, fala tuti'huma, jangan dia taati. Allah memberikan petunjuk, jangan ditaati. Allah tidak menyampaikan durhakalah kepada dia, tidak. Marahlah kepada kedua orang tua, juga tidak. Serempetlah orang tua, juga tidak. Tapi jangan taati. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jangan taati dan perlakukanlah atau pergaulan mereka dua di dunia ini dengan baik.
Ini petunjuk Allah Ta'ala yang luar biasa. Orang tua memerintahkan anak untuk melakukan sesuatu yang paling buruk, paling jahat, itu syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi petunjuk Allah, jangan taati dan tetaplah pergauli orang tuamu di dunia dengan baik. Alangkah indahnya ya akhlak ini untuk menjadi perhiasan berhidup kita di hadapan orang tua kita. Nah, kalau ini orang tua yang menyuruh berbuat syirik, bagaimana kalau orang tua kita orang tua yang baik-baik? Nah, orang tua yang baik, suka sholat, suka ngaji, suka baca Quran dan lain-lainnya, maka lebih lagi kita harus mempergauli kedua orang tua, interaksi dengan orang tua dengan cara yang lebih baik lagi. Tampakkan kalau di situ misalnya kebahagiaan kalian untuk bertemu dengan orang tua. Sampaikan hal-hal yang menyenangkan. Mungkin ada yang gak enak, tapi namanya hidup ya ada yang gak enak-enaknya. Orang punya mobil mahal itu enak atau tidak? Enak, tapi kalau harus bayar ini bayar itu ya nanti mikir ya. Ya hidup di dunia seperti itu, ada enaknya, ada nikmat, tapi ada ya kadang tidak enak menurut kita. Ada panas, dingin, ada sejuk. Ya, kalau panas terus ya tidak enak, dingin terus juga tidak enak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan seperti itu. Dan semua kondisi itu sudah Allah tetapkan, dan tugas kita adalah bersabar atas ketentuan. Jadi mari kita ingatkan lagi, kalau orang tua baik, maka mestinya sikap kita tambah baik. Orang tua min ahli sholat, min ahli sholatil khams, orangnya sholat, orangnya baik, maka jangan pernah muncul kalimat yang menyakiti hati bapak ibu kalian dari mulut-mulut yang dahulu disuapin oleh bapak ibu kalian. Atau jangan pula tangan ini, jemari ini menampar ya. Jadi yang dahulu mungkin dicium-cium atau peluk-peluk oleh kedua orang tua kita. Kita lanjutkan. Wattabi sabila man anaba ilayhi, tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kembalilah dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Tsumma ilayya marji'ukum, kemudian kepadaku tempat kembali kalian, fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu aku, kata Allah Azza wa Jalla, akan menyampaikan kepada kalian apa yang sudah kalian perbuat. Kemudian ikhwan fillah, ada satu hadis yang saya kira sudah familiar buat kita semua insyaallah. La ta'ata li ahadin fi ma'siyatillah, innahu ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada seorang pun kalau untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disuruh siapapun, kalau untuk maksiat, jangan mau. Innama ta'atu fil ma'ruf, sebab ketaatan itu dalam perkara-perkara yang baik. Disuruh pemimpin, disuruh bapak ibu berbuat buruk, jangan mau. Tapi tetap wasahibuma fid dunya ma'rufah. Kemudian kembali kepada wasiat Luqman Al-Hakim. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi safatin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah, innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sungguh kalau ada keburukan seberat biji zarrah, biji sawi, khardal yang berada di balik batu atau berada di langit atau di bumi, ya'ti biha Allah, Allah akan mendatangkannya atau Allah Ta'ala akan menghadirkannya pada hari kiamat nanti. Di sini wasiatnya adalah wasiat untuk mengikat hati anak
dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengikat hati anak dengan hari pembalasan. Bukan menakut-nakuti anak dan awas sama setan. Kalau anaknya sakit, awas nanti ada ini itu. Tapi ittaqillah, takutlah kau kepada Allah. Takutlah engkau kepada hari kiamat. Takutlah engkau kepada hari hisab, perhitungan amal. Kata Imam Al-Kathir rahimahullah, innal mudlamata awil khati'ah law kana mithqala habatin khardal law kana mithqala habatin khardalin a'dharahu Allah Ta'ala yawm al-qiyamah hina yadh'u al-mawazin al-qist. Sungguh perbuatan zalim, menzalimi orang, menyakiti orang dengan lisan, dengan lidah, dengan tangan, mengambil hartanya atau dosa, sekiranya itu hanya seberat biji khardal kecil, pasti Allah Ta'ala akan menghadirkan itu dan akan meletakkannya pada timbangan yang adil nanti. Pasti dibalas. Wa jaza 'alaiha in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun, dan Allah Ta'ala akan membalasnya. Kalau baik balasannya baik, kalau buruk balasannya buruk. Di hati kita ini, hati yang hendaknya takut kepada Allah Ta'ala, juga takut kepada hari pembalasan atau hari hisab. Itu yang nanti akan menjadi kendali kita dari perbuatan-perbuatan yang zalim, perbuatan-perbuatan sewenang-wenang atau menyakiti orang. Allah Maha melihat kita, Allah Maha mendengar ucapan kita, Allah Maha mengawasi kita. Dan nanti di sana ada hari pembalasan yang Allah membalas semua perbuatan dengan seadil-adilnya. Mau perbuatan itu di tempat yang gelap akan dihadirkan. Mau perbuatan itu jejak-jejaknya sudah dihapus, akan ketahuan nanti di akhirat. Dan mungkin juga ketahuan di dunia ini. Jejaknya dihapus, bukti-buktinya dibakar misalnya. Pasti Allah akan hadirkan perbuatan itu. Walaupun dia sudah melakukan apa saja supaya tidak ada saksi, supaya tidak ada bukti, supaya tidak ada jejak-jejak. Maka ini menjadi perhatian para santri. Dia keluar pondok tanpa izin, gitu ya. Jam 1 malam keluar, Ustaznya gak lihat, tapi Allah Azza wa Jalla melihat. Hati-hati, malam hari itu banyak hal yang buruk. Keselamatan itu mahal, apalagi keselamatan nyawa, apalagi keselamatan agama. Nah, wasiat berikutnya, ya bunayya aqimis shalah. Sebuah wasiat yang penting untuk orang-orang tua di masa-masa sekarang. Di masa sebagian orang tua itu mengabaikan ibadah sholat lima waktu putra putrinya, apalagi sholat subuh. Kalau sekolah dibangunkan, kalau nggak bangun-bangun mungkin diguyur air, ayo sholat, ayo sekolah, mau jam 7 ini ya. Tapi begitu masalah sholat lima waktu, nggak bergerak sama sekali, tidak merasa salah, tidak merasa dosa, tidak merasa itu tanggung jawab. Rasul kita SAW sudah mengatakan muru awladakum bis shalah.
perintahkanlah putra putri kalian untuk sholat wa hum abna'u sab'in, mereka itu dalam usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah dengan pukulan yang mendidik di usia 10 tahun kalau masih meninggalkan sholat. Jadi Islam atau Nabi SAW menginginkan para orang tua itu sudah melatih putra putrinya untuk memperhatikan sholat walaupun mereka belum wajib sholat usia 7 tahun. Diajak sholat di rumah saja, atau orang tua sengaja kalau sholat sunnahnya dilakukan di rumah supaya anak-anak bisa melihat, meneladani atau meniru. Kalau sudah bisa memayis misalnya, akalnya wis dolor kata orang Jawa, diajak ke mushola masjid untuk sholat berjamaah. Ya bunayya aqimis sholat, wahai anakku tegakkanlah sholat. Jika kita di pagi hari ya, tegakkan sholat artinya addiha bihududiha, kerjakanlah dengan batasan-batasannya, rukun-rukunnya, dan juga perhatikan waktu-waktunya. Bukan asal selesai, bukan asal sholat, bukan asal sudah, tapi kerjakan dengan baik, lakukan dengan baik, kerjakan dengan perhatian, dengan rukun-rukunnya, khusyuknya, dan juga sunah-sunahnya. Pesan berikutnya, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Wahai anakku, perintahkan kepada kebaikan dan larang dari kemungkaran. Di sini sang ayah Luqman Al-Hakim mendidik putranya agar menjadi sosok yang bermanfaat bagi orang lain melalui amar ma'ruf nahi munkar. Nah sebenarnya Bapak Ibu rahmatullah, masalah ngajak kepada kebaikan, melarang keburukan itu sudah menjadi hal yang lumrah di kita. Tapi dalam masalah-masalah yang duniawi, maju sidik, nah itu kan nyuruh itu kan. Ayo mundur, ojo ngono, nah ini kan larang. Gini ya. Jadi melarang atau memerintah itu sudah jadi kebiasaan di tengah masyarakat, biasa. Cuma sekarang diarahkan kalau memerintahkan yang ma'ruf, kalau melarang yang munkar, yang dilarang oleh syariat. Nah disitulah butuh keberanian, butuh hikmah, tentunya butuh ilmu. Kalau masalah dunia, orang berani komentar, jangan begini Pak, begini saja. Tapi masalah sholat nggak enak, nanti dia marah. Kalau kamu nggak nyuruh dia sholat, nggak enak kalau dia nanti marah. Atau berpikiran gue lolo gitu ya, yang penting saya sholat, ini juga salah. Nah, amar ma'ruf nahi munkar itu menunjukkan seseorang itu diberi keberanian Allah Ta'ala, menunjukkan seseorang itu peduli kepada orang lain, menunjukkan orang itu sayang kepada orang lain karena belum melakukan kebaikan atau masih melakukan keburukan-keburukan. Masalah diterima atau ditolak ya sudah. Diterima alhamdulillah. Kalau ditolak, kasih tahu lagi, gitu ya. Ditolak kasih tahu lagi, ditolak kasih tahu lagi, kemudian didoakan supaya hatinya terbuka. Wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Kata Imam Qayyim Allah Ta'ala, alima anna al-amra bil ma'ruf wal nahy 'anil munkar la
yanalu minan nasi adan fa amaru bis sabri. Nah, Allah Ta'ala Maha tahu, atau Luqman di sini tahu bahwa orang yang melakukan amal ma'ruf nahi munkar itu pasti akan menghadapi respon yang kadang-kadang negatif atau gangguan, olokan, atau mungkin pengusiran dalam tahapan-tahapan yang lebih berat. Maka fa'amaru bisabri, Luqman memerintahkan putranya untuk bersabar. Bersabar kalau menasihati kemudian dibenci, bersabar kalau menasihati kemudian tidak disukai ya. Karena itu satu hal yang harus diterima oleh seseorang, atau sesuatu yang lumrah diterima oleh seseorang. Dalam masalah dunia saja, nasihat itu kadang tidak diterima. Nasihat itu dicuekin, dan kita tidak perlu marah. Apalagi dalam masalah seperti ini, ya sudah, tidak terima ya sudah. Yang penting saya sudah menjalankan yang semestinya saya lakukan, yaitu melakukan ma'ruf nahi munkar. Inna dzalika min azmil umur, sungguh itu termasuk perkara yang penting. Wasiat berikutnya, wala tusair khaddaka linnasi, janganlah engkau palingkan wajahmu dari manusia. Kata Ibnu Abbas, wala tatakabbar, jangan sombong. Jalan lewat orang langsung melengos, gini atau begini. Kenapa bersadar? Sakit punggungnya. Ini adab-adab yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim kepada putranya. Masalah tauhid sudah, masalah iman kepada hari akhir sudah, muraqabah kepada Allah sudah, perkara sholat juga sudah ya. Kemudian al-ma'ruf. Nah sekarang pokok-pokok akhlak yang mulia. Beliau mengajak atau menanamkan kepada anaknya agar memperhatikan akhlak-akhlak yang mulia dan menjauhi akhlak-akhlak yang rendah dan nista. Wala tusair khaddaka linnas, jangan kau palingkan wajahmu dari manusia idza kallamtahum, kalau engkau sedang berbicara dengan mereka. Au kallamuka, atau mereka berbicara denganmu, ihtiqaran minka lahum, sebagai bentuk sikap merendahkan mereka. Jangan sampai seperti itu. Nah di zaman sekarang ya, gara-gara setan bebek, gara-gara HP, anak diajak ngomong orang tuanya, ya bu, masih begini, ya bu, masih begini. Ini sikap yang buruk. Jadi juga saat diajak bicara orang lain ya, maka hendaknya kita perhatikan orang tersebut. Di sini Luqman Hakim memberitakan anaknya, berinteraksilah kepada orang dengan baik. Saat berbicara, lihatlah orangnya. Saat dia berbicara, lihatlah orangnya. Wala tamshi fil ardi marahan, dan janganlah engkau berjalan di atas muka bumi ini dengan marahan, dengan angkuh ya. Dari sombong sekarang angkuh, artinya mutakabbiran jabbaran anidan, orang yang takabur, orang yang suka menentang, orang yang represif ya. Pengennya menang sendiri, pengennya menang, pengennya mengalahkan orang. La taf'al dzalik yubghidullah, jangan engkau melakukan itu, Allah akan membencimu, karena Allah berfirman di akhir ayat, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan orang yang membanggakan diri. Nah sekarang kalau orang mau membanggakan diri dengan ilmunya dari siapa? Dari Allah SWT. Ilmunya berapa sih? Segini misalnya. Bukankah ada orang yang lebih tinggi ilmunya? Nah kenapa orang itu sombong dengan ilmunya? Kalau demikian, kalau harta juga demikian. Dari mana harta itu? Dari Allah Azza wa Jalla.
dan lain sebagainya. Waqsid fi masyika, dan sederhanakanlah jalanmu. Kata Imam Al-Katsir, imshi masyan muqtasidan, jalanlah dengan tengah-tengah. Laisa bil bati, jangan perlahan-lahan seperti tidak pernah makan seminggu, seperti makan luwe, ya. Wala bisari, dan juga jangan jalannya cepat, tengah-tengah. Jalannya cepat, jalannya tengah-tengah dan tegak. Waghdud min sawtik, dan lunakkanlah suaramu, tahanlah suaramu, kendalikan suaramu. Wala tubalik fil kalam, jangan kau berlebihan dalam berbicara. Nah, sebagian ulama menyebutkan ada riwayat-riwayat atau asar-asar kenapa Luqman itu mendapatkan hikmah. Kemudian ditanya, kenapa kau demikian? Karena aku itu sidqul kalam, kalau berbicara jujur. Kemudian as-samtu, lebih banyak diam. Atau disebutkan karena aku meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jangan berlebihan dalam berbicara. Wala tarfa' sawtaka fima la fa'idah fihi, jangan kau angkat suaramu dalam hal-hal yang tidak ada faedahnya, apalagi buat santriwati. Benar-benar teriak-teriak yang tidak perlu. Bagi laki-laki saja tidak pas, ya. Kecuali ada manfaatnya, apa kalau ngomongin narasumber, ya, supaya dengar misalnya, atau kombongan gitu, ya. Kalau orang memperingatkan dari hal yang buruk, ya pasti teriak. Inna antara maswati wa sawtul hamir, sungguh suara yang paling buruk adalah suara al-hamir, suara keledai. Kata Imam Mujahid, suara yang paling buruk suaranya keledai. Jadi orang yang mengangkat suaranya ketika tidak ada tujuan, tidak ada maksud, ya, dia diperumpamakan dengan keledai, diperumpamakan dengan keledai. Dan ini menunjukkan celaan bagi orang-orang yang suaranya keras-keras tanpa ada maksud tertentu. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian rahimakumullah ta'ala, jadi sebaik-baik petunjuk itu dari Allah Azza wa Jalla, sebaik-baik petunjuk adalah dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita semua memahami posisi masing-masing, ya. Orang tua, posisinya orang tua, dia punya kewajiban untuk mendidik putra putrinya, sehingga butuh ilmu apa yang harus saya tanamkan kepada buah hati saya. Anak-anak juga butuh ilmu sesuai dengan posisi mereka sebagai anak-anak, bagaimana saya berbakti kepada bapak ibu saya. Dan semuanya membutuhkan ilmu, dan semuanya harus menunaikan kewajiban-kewajiban masing-masing. Dengan itu nanti keluarga akan dinaungi kebaikan-kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Demikian yang disampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat buat kita semua untuk bahan mendidik putra putri kita, dan juga untuk mengendalikan diri kita dari hal-hal yang buruk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.